Nara merupakan seorang siswi SMA yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dirinya bak berlian, sangat berprestasi dalam hal akademik. Anak yang sangat sopan dan tidak pernah menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Nara juga menyukai satu orang laki-laki, kakak tingkatnya di sekolah. Dia merupakan laki-laki tampan yang terkenal akan kepintarannya, serta memiliki akhlak yang santun. Siswa tersebut bernama Lizan. Di hari pertama Nara masuk sekolah, dirinya mengikuti salah satu organisasi keagamaan yang ada di sekolahnya, yang dimana semua anggota lama dan anggota baru diharuskan menghadiri rapat pada sore itu. Setelah pembelajaran selesai, dalam rapat tersebut membahas rencana lebih lanjut untuk menyebarkan dakwah Islam kepada semua warga sekolah. Meski Nara merupakan anggota baru, dia bisa memahami akan agenda kegiatan yang dilaksanakan organisasi tersebut. Pada saat rapat dimulai, Nara melihat dengan terenyuh-enyuh bagaikan angin oleh seorang siswa laki-laki yang merupakan anggota aktif dalam organisasi tersebut, memberikan sebuah pendapatnya untuk membahas pada pembahasan tersebut. Nara bergumam kecil, Masya Allah, dia tampan dan pandai dalam berpendapat. Nara bak tersihir lupa memalingkan pandangannya dari laki-laki tersebut, hingga sampai mereka beradu tatap satu sama lain. Hal tersebut dapat membuat Nara salah tingkah dan menyadarkannya untuk memalingkan pandangan. Astagfirullah ya Allah, Nara lupa menjaga pandangan Nara, ucap Nara dalam hati. Karena penasaran, dirinya bertanya kepada teman yang duduk di sebelahnya. Apakah kamu mengenal laki-laki yang sedang berbicara itu? Oh, dia namanya Kak Lizan, seorang anggota aktif dikenal oleh orang-orang karena kepintarannya dan anak yang pandai mengaji, ujar temannya. Dari kejadian tersebut, Nara mulai mengagumi Kak Lizan secara diam-diam, karena Nara selalu keluar kelas pada saat dirinya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat dan selalu kebetulan berpapasan dengan Kak Lizan. Nara terus mencoba untuk tetap menjaga pandangannya meski dirinya ingin melihat Kak Lizan. Astagfirullah Nara, kamu harus menjaga pandanganmu. Di sisi lain, Nara hanya memiliki satu orang teman yang mau berteman dengannya, bernama Yuni. Yuni juga mengetahui bahwa Nara menyukai Kak Lizan, teman yang selalu ada untuk Nara. Teman sekelas Nara yang lain mengucilkan Nara karena dirinya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nara bahkan dibully secara fisik dan psikisnya, tapi dirinya hanya diam dan tidak membalas atas pembulian tersebut. Dan Nara hanya meminta-minta kepada Tuhannya, Ya Allah, jagalah Nara dan berikanlah mereka hidayahmu untuk menjadi orang yang baik. Nara selalu berdoa kepada Tuhannya untuk mereka semua. Karena Nara siswi yang pintar, Nara sering mendapatkan juara dalam perlombaan akademik maupun keagamaan yang membuat dirinya terkenal di antara teman-teman sekolahnya. Tetapi karena kepintarannya dan juga sifat yang baik hati, malah menimbulkan Nara dimanfaatkan oleh teman-teman yang tidak suka kepadanya. Pada jam sholat asar, baru saja Nara dan Yuni beranjak dari tempat nyamannya dan akan pergi ke masjid, gerombolan pembuli menghentikan langkah mereka berdua. Heh Nara, mau kemana? Kerjain nih tugas aku, dia, Yana buat besok, ucap Nadine. Apa sih, kerjain sendiri aja, gak usah nyuruh orang lain, balas Yuni. Gak usah ikut campur deh, kita nyuruh Nara, bukan kamu, kata dia. Apa salah Nara sampai kalian bully dia? Sahut Yuni tidak mau kalah. Salah dia karena miskin, ujar Yana. Kenapa kalian yang ribet sih ngurus hidup orang lain? Ucap Yuni kesal. Udah Yuni, gak apa-apa, aku kerjain tugas mereka aja, kamu duluan ke masjid ya, ucap Nara. Tuh, Nara aja juga mau ngerjain tugas kita. Kalau gitu kita ke kantin dulu ya, dadah Nara, kata Yana. Tapi Nara, sahut Yuni. Udah gak apa-apa, kata Nara.
Dan akhirnya Yuni mengalah. Dia pergi duluan ke masjid untuk menunaikan sholat asar. Saat di perjalanan menuju ke masjid, Yuni berpapasan dengan kakaknya yang bernama Rama, teman sekelas Kak Lijan. "Yuni, mau sholat?" Nara mana? Biasanya kalian berdua," ucap Kak Rama. Nara pergi ke ruang guru," jawab Yuni bohong karena tidak ingin Nara malu, terutama oleh Kak Lijan, orang yang disukai Nara. Sedangkan Nara, dia sedang mengerjakan tugas mereka bertiga. Setelah tugas itu selesai, Nara menaruh buku tugas mereka bertiga ke tempat duduknya masing-masing. Kebetulan jam pelajaran terakhir tidak ada guru yang mengajar. Kemudian Nara pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Nara juga sering dibully di depan umum, seperti di kantin. "Nara, ambilin makanan kita dong. Sekalian bayar ya, pakai uang kamu dulu." Di lapang olahraga, bola ditendang keras ke arah Nara dengan sengaja. "Au, sakit ya Nara? Maaf, disengaja. Kamu soalnya kayak anjing penjilat." Hahaha. Bahkan di jalanan sekolah, "Nara, bawain nih tas kita. Pundak kita sakit banget." Di luar, Nara selalu terlihat kuat oleh orang-orang, padahal sebenarnya Nara lelah dan ingin menyerah terhadap kondisinya sekarang. Tetapi Nara melampiaskan semuanya dengan menangis, menyalahkan nasib yang menimpa dirinya. Tapi dia selalu teringat karena Allah akan selalu ada di sisinya. Bahkan semua ini ujian darinya untuk mencapai tujuan baik yang diberikan Allah kepada Nara. Pembulian terus berlanjut hingga Nara memasuki tahun kedua sekolahnya. Hingga seluruh siswa dan guru di sekolahnya mengetahui bahwa Nara adalah korban bully. Bahkan Kak Lijan juga mengetahuinya. Tetapi tidak ada yang mau membantu Nara karena pembuli berasal dari keluarga yang kaya. Hingga terjadi kejadian pembulian yang paling parah menimpa Nara. Hingga Nara sampai ingin menyerah pada situasinya yang terpuruk itu. Sore hari di saat Nara akan pulang sekolah selepas mengikuti kegiatan organisasi keagamaannya, dia didatangi ketiga pembuli yang selalu mengganggunya, mengajak Nara untuk ikut bersama mereka. Mereka beralasan bahwa wali kelas mereka meminta Nara untuk ke rumahnya. Ada hal yang ingin dibicarakan dengan Nara. "Nara, ayo ikut kita, Ibu Intan meminta kita membawamu ke rumahnya, karena ada hal yang ingin dibicarakan denganmu," ucap Yana. "Apa yang ingin dibicarakan Bu Intan dengan saya?" jawab Nara. "Ya, kami nggak tahu, maka dari itu kamu ikut kami," ujar dia. Baiklah." Akhirnya Nara masuk ke dalam mobil mereka. Dirinya tidak merasa curiga sedikit pun, meski mereka tiba-tiba bersikap baik kepadanya. Di sisi lain, Kak Lizan dan Kak Rama yang melihat Nara bersama ketiga pembuli merasa ada yang salah. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk membuntuti menaiki motor. Mau kemana mereka? Dan kenapa Nara bersama mereka? Pasti ada yang salah ini, ucap Kak Rama. Langit sudah mulai gelap. Mereka melewati jalan yang sepi. Apakah kita tidak salah jalan? Nara merasa takut. "Jalannya memang lewat sini, gak usah takut deh," jawab Nadine. Selang beberapa menit, dia yang mengendarai mobil tersebut menghentikan lajunya. Mereka semua turun dari mobil. Kak Lizan dan Kak Rama yang melihat itu seketika menghentikan motornya. Tak berselang lama, dari kejauhan terlihat mobil yang melaju dengan kencang ke arah mereka. Nara yang sedang melamun tidak sengaja terdorong oleh Nadine ke tengah jalan. Kak Lizan yang melihat hal itu refleks berlari ke arah Nara. "Nara, awas!" teriak Kak Lizan. Belum sempat menoleh, Nara didorong kembali oleh Kak Lizan ke pinggir jalan, sehingga Kak Lizan yang menjadi korban tabrak. Mereka semua terkaget atas kejadian itu, termasuk Nara.
Sedangkan pembuli melarikan diri. Kak Rama dengan sigap menelepon ambulan untuk datang ke lokasi. Hingga tak berselang lama ambulan tersebut datang, Kak Lizan dibawa ke rumah sakit bersama Nara dan Kak Rama. Sesampainya di rumah sakit, Kak Lizan langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Keluarga serta teman Kak Lizan berdatangan. Yuni juga datang karena ditelepon oleh kakaknya. Yuni terus-menerus menenangkan Nara yang masih mematung dan terus menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Yuni, harusnya aku bukan Kak Lizan yang terbaring, ucap Nara sambil menangis. Istighfar Nara, Kak Lizan akan baik-baik saja, kamu tenang ya, jawab Yuni. Kemudian orang tua Nara dan Kak Lizan menghampiri Kak Rama untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kak Rama pun menceritakan kebenarannya kepada pihak keluarga Nara dan Kak Lizan. Tiba-tiba Nara dihampiri oleh ibu Kak Lizan. Nak Nara, jangan merasa bersalah ya. Ini bukan salah kamu. Lizan akan baik-baik saja ya nak, ucap ibu Lizan. Tapi harusnya, ucap Nara terpotong. Lizan selalu memperhatikanmu, menceritakan kamu yang selalu taat beribadah, suara yang indah saat mengaji, juga ramah terhadap orang lain, meski mereka menjauhimu, ucap ibu Kak Lizan. Mendengar itu, Nara semakin sedih dan cukup senang karena Kak Lizan orang yang dia suka memperhatikannya meski secara diam-diam. 1 minggu ketika Nara masuk sekolah, dirinya mengetahui bahwa Kak Lizan pindah sekolah dan teman-teman yang suka membulinya juga sudah tidak ada kabar. Nara terus belajar dengan tekun hingga tak terasa sudah tahun terakhir dirinya menjadi siswi di SMA. Karena Nara sangat tekun belajar, dirinya mendapatkan beasiswa di luar negeri, sehingga dia memutuskan untuk sekolah di luar negeri dan menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa, menggunakan beasiswa dan bekerja paruh waktu untuk membiayai kehidupannya. Semasa kuliah, dia kembali lagi bertemu dengan seseorang yang pernah dia suka, yaitu Kak Lizan yang ternyata bersekolah di universitas yang sama. Awal pertemuan tak terduga saat Nara menghadiri organisasi muslim di Australia. Nara dan Kak Lizan mulai dekat satu sama lain, tetapi tetap dalam batasannya. Mereka juga kembali satu organisasi keagamaan. Nara yang gemar membaca Al-Quran menjadikan dirinya banyak permintaan untuk memperbaiki bacaan teman perempuannya. Sedangkan Kak Lizan juga sama, serta sering berkumpul untuk berbagi ilmu agama dengan teman-temannya di Australia. Waktu terus berlalu dengan cepat. Nara mendapatkan peringkat terbaik di universitasnya. Setelah lulus, Nara juga mendapatkan pekerjaan yang sangat dia inginkan dan sesuai dengan keahliannya. Seperti air yang mengalir, Nara terus mendapatkan hal baik setelah banyak rintangan yang menerjangnya. Nara mendapatkan lamaran dari orang yang membuatnya kagum sekaligus membuat dirinya selalu merasa bersalah, yaitu Kak Lizan, kakak kelasnya semasa SMA. Saat itulah Nara baru mengetahui kenapa Kak Lizan pindah sekolah. Karena Kak Lizan takut Nara merasa menyesal atas kejadian pada saat itu. Ya Allah, terima kasih atas segala hal yang Engkau berikan kepadaku, sebuah ujian yang membuat aku kuat dan menjalankannya serta menjadikan aku manusia yang sabar dan bersyukur. Berharap kepadamu bukanlah hal yang sia-sia.